بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت wa ilaika nusyur. Segala puji atas pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan di majelis ilmu, di majelis yang kita harapkan semoga apa yang kita baca sama-sama, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari dapat menambah keimanan kita. Kemudian keimanan ini nantinya akan berdampak pada setiap amalan kita. Ahibati fillah, akhwati fi din, azinallahu wa iyyakum. Kita masih bersama dengan guru kita, syekh kita, Syekh Salih bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi, hafizahullah wa ra'ah wa matta'ahu bisihhati wal afiyah. Di dalam kumpulan nasihat-nasihat beliau terkait dengan bulan Ramadan secara umum dan ibadah puasa secara khusus, serta korelasinya terhadap akidah seorang hamba. Pertemuan yang lalu beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya di antara nilai-nilai penting, nilai-nilai akidah yang sangat penting untuk dihadirkan, untuk diresapi oleh setiap orang yang beribadah, khususnya ibadah puasa, adalah kesadaran orang tersebut terhadap segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta sadar diri bahwa semua kemudahan untuk beribadah datangnya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan apa yang beliau sampaikan di dalam nasihat-nasihat beliau terkait dengan nilai-nilai akidah di dalam ibadah puasa. Poin yang kedua yang harus sama-sama dimunculkan, nilai-nilai yang harus diresapi di dalam ibadah puasa ini adalah musyahadatut taqsir. Kesadaran seorang hamba terhadap kelalaian dirinya, terhadap kekurangan dirinya, serta aib-aib yang ada di dalam dirinya. Beliau mengatakan musyahadatut taqsir wa mutala'atu aibin nafsi wal amalu bihadza ya ikhwata tujibu amrayni azimain. Sadar diri terhadap kekurangan diri, kekurangan amalan, kemudian banyaknya banyaknya aib, perkara besar. Yang pertama adalah inkisar wal iftiqar. Ketika seorang hamba dia benar-benar mengakui akan kekurangan dirinya, kemudian dia sadar akan aib-aib yang ada di dalam dirinya, bahwasanya amalan yang sudah dia kerjakan pun banyak kekurangan, ini akan membawa hamba tersebut kepada bentuk persimpuhan dan penghambaan yang paling rendah ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memunculkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa inkisar, rasa hancur berkeping-keping di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap amalan ini yang sudah dia kerjakan banyak sekali bolongnya, banyak sekali kurangnya, serta perasaan kesadaran diri ini akan membawa seorang hamba untuk semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia faham bahwasannya semua yang dia kerjakan itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib, puasa yang dia kerjakan itu tidak sempurna, terkadang bolong dikarenakan adanya hal-hal yang fitnah-fitnah yang merajalela, maka dia akan merasa sangat butuh kepada Rabb
yang dapat menjaga dan memudahkan dirinya dalam beribadah serta menyempurnakan ibadah yang tengah dia lakukan. Kalau orang tidak sadar bahwasanya yang sudah dia kerjakan itu ada sesuatu yang kurang, dia tidak akan berbenah. Bagaimana seorang hamba akan hancur berkeping-keping di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak sadar bahwa ibadah yang tengah dia lakukan itu penuh dengan kekosongan, penuh dengan kekurangan. Yang ada ketika orang tidak tahu dan tidak paham tentang kadar dirinya, tentang aib dirinya, bisa jadi dia nanti sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu kisah dari Qarun ketika dia mengatakan bahwasanya apa yang dia dapatkan itu adalah hasil dari usaha dirinya. Dia menyangka bahwasanya usahanya itu sudah maksimal dan apa yang dia dapatkan ini adalah hasil dari maksimalnya dia dalam beribadah. Dia sombong dan angkuh. Apa kata Qarun sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Bahwasanya segala harta yang kalian lihat ini, segala kekayaan yang aku dapatkan ini, aku dapatkan dikarenakan ilmuku, dikarenakan kehebatanku, dikarenakan aku maksimal dalam beribadah kepada Allah. Yang perlu dicatat ahbati fillah, Qarun ini, dia bukan orang sembarangan. Dia salah seorang sahabat dari Nabi Musa alaihi salam. Bahkan dia seorang pembaca Taurat, penghafal kitab suci. Akan tetapi ketika dia tidak sadar, ketika dia tidak paham bahwasanya kemudahan itu datang dari Allah, kemudian segala ibadah yang dikerjakan itu dimudahkan dikarenakan Allah, kemudian dia tidak sadar juga bahwasanya yang dia kerjakan itu penuh dengan kekurangan. Akhirnya apa? Dia angkuh terhadap ibadah yang dia lakukan, dia mulai ujub. Inilah akibat dari ketidaksadaran diri akan kekurangan diri sendiri. Oleh karenanya seorang yang beribadah, terutama ibadah puasa, dia harus menghadirkan nilai-nilai akidah ini. Ini bentuk penghambaan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah yang maha besar, yang maha tinggi. Ketika nilai ini dimunculkan, kata dia ini disebutkan oleh Syekh, akan memunculkan perasaan bahwasannya kita ini tidak ada apa-apa. Dan perasaan ini akan membawa seorang hamba pada bentuk maksimal dan berusaha untuk menyempurnakan, walaupun tidak sempurna, dia berusaha untuk menyempurnakan apa yang dia bisa kerjakan. Kemudian yang kedua kata beliau hafizahullah, yang akan muncul ketika seorang sadar diri terkait dengan segala kekurangan dirinya adalah at-taubatu ilallah. Dia akan senantiasa banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sadar dia penuh dengan kesalahan. Orang yang sakit, dia tidak mungkin berobat kalau dia tidak sadar kalau dia sedang sakit. Bentuk pengobatan yang paling pertama atau pertolongan pertama untuk orang-orang yang tengah dirudung rasa sakit adalah kesadaran dirinya atau menyadarkan dirinya bahwa dia tengah sakit. Kalau ada nih sebagian dari kita yang sebenarnya dia punya penyakit dalam, entah itu jantung kah, itu kolesterol tinggi kah, dan lain sebagainya, sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi dia merasa sehat-sehat saja. Kira-kira mungkinkah kita ini akan datang ke Pak Dokter, ke Bu Dokter untuk berobat atau minta obat? Sedangkan kita merasa fit-fit saja. Tentu tidak. Tak mungkin rasanya ketika kita merasa fit-fit saja kita akan datang ke dokter minta obat. Maka untuk bisa melanjutkan step berobat itu atas segala sakit yang kita rasa dan kita dera, kuncinya adalah sadar atau periksakan diri apakah kita ini terjangkit sakit atau tidak. Begitu pula dengan taubat.
Orang yang tidak sadar dia kurang, orang yang tidak tahu bahwasanya dia penuh dengan kesalahan, bahwa dia sudah melakukan sebuah dosa, maka mustahil dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Memandang diri penuh dengan kekurangan, memandang diri penuh dengan aib, dosa, maksiat, ini akan membawa seorang untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karenanya, sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama mensinbatkan dari hadis Rasulullah SAW bahwa ahli bid'ah itu lebih sulit untuk bertaubat dibandingkan ahli maksiat. Kenapa demikian? Orang-orang yang bermaksiat biasanya dia akan sadar bahwa dia tengah melakukan dosa. Orang yang minum khamar, tanya sajalah pada orang-orang yang mungkin jauh dari agama. Teman-teman kita mungkin yang ada yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuk maksiat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan mereka hidayah. Yang minum khamar atau yang merokok misalnya. Dia dengan kesadaran penuh akan mengatakan bahwasanya yang sedang saya lakukan ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Atau nih, dalam bulan puasa misalnya. Kalau ada orang yang sengaja untuk tidak puasa tanpa ada udzur syar'i, dia dengan kesadaran penuh akan mengatakan, ya, ini kesalahan saya dan ini dosa. Dia sadar bahwasanya itu dosa. Sedangkan ahli bid'ah, orang-orang yang berbuat hal-hal yang baru dalam agama ini, merenovasi agama ini, memodifikasi agama ini, mereka tidak akan menyangka, mereka tidak akan mengira bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang menyelisihi syariat Islam. Mereka merasa mereka berada di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya, dengan acara-acara yang mereka buat. Mereka merasa bahwasanya mereka tengah berada dalam ibadah. Lalu pertanyaannya, kira-kira orang yang sedang merasa dalam sebuah bentuk ketaatan kepada Allah, mungkinkah dia akan bertaubat atas perbuatannya ini? Karenanya syaitan lebih menyukai perbuatan bid'ah dibandingkan maksiat. Kenapa? Karena akan bercokol di kepala ahli bid'ah ini bahwasanya aku sedang melakukan amal kebajikan. Ngapain aku taubat? Ngapain aku kembali? Oh, yang aku kerjakan ini adalah amal kebajikan. Adalah ketaatan kepada Allah, ya solawatnya dengan solat-solat yang baru, yang tidak pernah diajarkan. Atau orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan para wali, meminta dengan nama-nama para wali, orang-orang saleh, akan sulit mereka ini untuk bertaubat. Dan dikarenakan syaitan akan menggambarkan kepada mereka bahwasanya kalian itu sudah melakukan hal terbaik. Oleh karena hal tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang ini dan mensifati orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang akan sangat merugi di hari kiamat kelak. Kenapa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwasanya mereka sudah melakukan perbuatan terbaik, padahal menyelisih apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Kita kembali. Kira-kira nih, orang yang demikian ini tidak sadar bahwasanya itu adalah dosa, itu adalah maksiat, itu adalah kekurangan dirinya dan aib dirinya. Mungkinkah dia bertaubat? Kalau bukan karena taufik Allah untuk dia kembali kepada Allah untuk bertaubat, maka mustahil dia untuk taubat. Karenanya, di dalam setiap ibadah kita, dalam bentuk apapun dalam kehidupan kita, hadirkan perasaan ini bahwasanya manusia, bahwasanya kita ini tempatnya dosa, aib, kekurangan.
Ini akan membawa kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari diri bahwasanya penuh dengan kekurangan. Sadari pula bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga, ini manusia dan makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada para malaikat. Ini makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya? Memerintahkan sekalian manusia untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Apa kata beliau? Fa inni atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku nih bertaubat, beristighfar satu hari ini lebih dari 70 kali. Dan riwayat lain 100 kali. Ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijamin surga, akhlaknya terbaik, maksum, terjaga dari segala dosa, tapi masih banyak bentuk taubatnya kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Maka perasaan ini, nilai-nilai ini harus kita munculkan dalam setiap ibadah kita, agar membawa kita kepada perbaikan yang lebih baik ke depannya dalam setiap ibadah kita. Kemudian, poin yang ketiga, atau nilai yang ketiga yang harus kita munculkan dalam ibadah kita secara umum, dan khususnya ibadah puasa yang tengah kita lakukan. Ingatlah bahwa puasa yang sedang kita kerjakan ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka puasalah karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu Allah azza wa jalla, as-shaumu li. Puasa ini adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Dan kelak akulah yang akan memberikan ganjaran terhadap ibadah puasa ini. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Kenapa? Karena orang-orang berpuasa sudah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena aku. Maka ini hakku. Apa maksud dari as-saumuli? Puasa ini atau ibadah secara umum, ahbati fillah, ganjarannya sudah jelas. Disebutkan, ya walaupun kita tidak tahu secara detailnya kan, tapi ini akan kembali kepada hamba tersebut. Dia sholatnya, dia hajinya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui lisan Rasulullah SAW. Sedangkan puasa berbeda. Tidak ada ganjaran khusus yang Rasulullah SAW sebutkan tentang ganjaran puasa ini, terutama puasa wajib. Kemudian, sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa adalah dikarenakan ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling aman dari riya. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kalau kita sedang berpuasa, kecuali kalau kita sampaikan, kita sebutkan ke orang-orang. Misalkan di puasa sunnah misalnya. Nggak ada yang tahu tuh kalau kita sedang puasa misalnya.
Kecuali kalau kita sebutkan anak tadi sahur, anak puasa hari ini. Ya orang tahu. Tapi kalau tidak, tidak ada yang tahu sama sekali. Hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hamba dan Rabbnya Rabbul Izzati wal Jalalah. Karenanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini puasa milikku dan aku akan memberikan ganjaran yang tidak terhingga. Kalau Allah yang sudah berikan ganjaran, berapapun ekspektasi kita bentuk tertinggi dari ganjaran Allah Subhanahu wa taala berikan, maka itu bisa lebih. Tergantung seberapa ikhlas kita, seberapa tulus kita dalam puasa ini. Maka nilai yang harus dihadirkan di saat puasa ini, kalau kita tahu dan sadar bahwasanya puasa ini milik Allah, Allah khususkan untuk ganjarannya, maka puasalah untuk Allah. Ikhlaslah dalam ibadah puasa. Jangan karena ngeliat orang-orang puasa, yuk puasa aja dah. Jangan karena disuruh suaminya, jangan disuruh istrinya, jangan disuruh emaknya. Ini puasa, ibadah kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tuh ganjaran yang tidak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bahwasanya Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran, maka jujur, ikhlas, tuluslah dalam ibadah puasa ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seorang kalau dia tidak ikhlas. Nah, perlu pula diingat. Walaupun memang puasa ini banyak manfaatnya selain manfaat-manfaat akhrawi, manfaat-manfaat akhirat, tetap dahulukan niat ikhlas karena ini bentuk ibadah. Apapun yang akan kita dapatkan dari manfaat-manfaat puasa, dari secara kesehatan kah itu, secara keuangan kah itu tabi'. Itu hal yang akan mengikuti nantinya, kan? Tetapi yang paling penting untuk ditanamkan di setiap hati kita, niat kita, adalah ini bentuk ketundukan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya puasa ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada saya dan aku ibadah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala, aku baca dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sami'na wa ata'na 'alal ra'si wal 'ain. Allah katakan, telah aku wajibkan kepada kalian puasa. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat ya Allah. Ini bentuk ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Kalau sudah ini yang kita lakukan, maka ganjaran yang tadi disebutkan akan kita dapatkan insya Allah ta'ala. Maka sadari ini. Munculkan perasaan-perasaan ini. Poin ketiga. Poin keempat. Ihtasib thawab as-siyam. Wa tadhakkar anna alladhi yajzi bihi huwal karimu subhanah. Maksimalkan setiap pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam ibadah puasa. Dan ingat selalu yang tadi kita sebutkan, annalladzi yujzi bihi huwal karimu subhanah, bahwa yang kelak akan mengganjari, membalas ibadah ini adalah Allah semata wayang. Allah satu-satunya yang akan membalas ini secara khusus. Maka maksimalkan segala bentuk kesempatan untuk meraih pahala. Ihtasib thawab as-siyam. Maksimalkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, ambil segala bentuk kesempatan. Beliau hafizahullah taala mengatakan, wa usika ya ayyuhal muwaffaq
dan aku nasihati engkau dan aku wasiati kalian wahai seluruh kaum muslimin an tahtasib anwa' ats-tsawab allati waradat yas-siyam, agar menghadirkan hadis-hadis yang akan aku sebutkan sehingga nantinya kalian harus menghadirkan ini dan mengharapkan pahala-pahala yang berkaitan dengan puasa. Di antaranya kata beliau, tadzakar bab ar-rayyan. Ingat tentang pintu ar-rayyan, salah satu pintu dari banyaknya pintu-pintu surga yang Allah khususkan untuk orang-orang berpuasa. Ingat, ketika kita sedang berpuasa, hadirkan ketika kita sedang menahan lapar, dahaga, dan segala yang membatalkan, bahwa ada pintu ar-rayyan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, dipersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Munculkan perasaan harap ini. Dan ini sekali lagi bentuk akidah kita. Keimanan kita pada hal-hal ghaib. Keimanan kita pada apa yang Allah Subhanahu wa taala Rasulnya sudah sampaikan, yang sudah janjikan. Keimanan kita pada janji-janji Allah. Ini akidah. Munculkan hal ini. Dan ingat pula kata beliau bahwa ada hadis yang mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ingin bahwasanya yang berpuasa akan dihapuskan dosanya yang terdahulu semuanya. Dan ingat pula sabda Rasulullah SAW, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna, bahwasanya satu Ramadan Ramadan selanjutnya menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antara kedua Ramadan tersebut. Munculkan perasaan ini, munculkan hadis ini di benak kita ketika kita sedang berpuasa. Dan harapkanlah hal-hal yang tadi disebutkan. Dan ingat pula alaika bis-shaum fa innahu la idlalah. Ingat hadis yang mengatakan hendaknya kalian berpuasa karena puasa itu tidak ada sama sekali yang menyamainya dalam hal ganjaran. Menghadirkan hadis-hadis ini ataupun hadis-hadis yang semisalnya ahibati fillah perlu dan sangat penting untuk kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya agar roja kita, sisi harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Berkaitan dengan masalah roja, Anda ingin sampaikan satu hal yang penting. Mohon didengarkan. Dan nanti mungkin kalau bisa disampaikan kepada sanak famili. Ini terkait satu hal yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Sebuah syair yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini sudah kelewat batas. Mungkin antunna pernah dengar sebuah syair yang sering didedangkan atau bahkan dilagukan, dinyanyikan oleh sebagian kaum muslimin. Entah itu mereka sudah tahu maknanya atau mereka hanya ikutan saja atau FOMO saja. Sebuah syair yang mereka riwayatkan dari Abu Nawas, atau ada yang mengatakan dari Rabi'ah al-Adawiyah, yang berbunyi, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala ahwa 'alan naril jahimi, dan yang seterusnya. Ya Allah,
aku tidak cocok masuk surga, dan aku juga tidak kuat masuk neraka. Dan kalimat-kalimat selanjutnya yang tidak pantas untuk disebutkan, dengan satu tujuan. Mereka mendendangkan syair ini dengan satu tujuan, mengisbat bahwasanya ibadah yang sedang mereka lakukan itu bukan mengharap pahala dari Allah, bukan takut akan neraka dari Allah, akan tapi pure cinta. Ini yang harus kita luruskan. Ibadah yang dilakukan seorang hamba harus memenuhi 3 rukun. Yang pertama cinta, yang kedua harap, dan yang ketiga rasa takut. Seorang hamba hanya beribadah dengan salah satunya saja, maka akan jomplang, maka akan rusak, tidak diterima karena rukun-rukun ini tidak terpenuhi. Kemudian pernyataan bahwasanya aku hanya beribadah kepada Allah karena rasa cinta saja, tidak mengharapkan hal yang lainnya. Kemudian mereka mengatakan ini bentuk tauhid karena tidak mengharapkan selain dari Allah, cinta Allah saja. Maka ketahuilah pernyataan ini adalah pernyataan batil. Pernyataan yang rusak. Kenapa? Karena ini akan membatalkan seluruh dalil-dalil yang menjelaskan tentang nikmat surga. Antuna pikir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan hal-hal ghaib, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga dengan segala kenikmatannya, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam neraka dengan segala kengeriannya, apakah Anda pikir bahwasanya itu hanya sebuah perbuatan sia-sia dari Allah? Nggak ada maknanya, nggak perlu diresapi. Jadi kalau ibadah itu jangan takut sama neraka, jangan harap-harap surga. Batal tuh semua ayat-ayat. Karena pernyataan ini tadi. Ini masalah akidah kita kepada halal ghaib. Maka ini perlu diperhatikan, ahibati fillah. Kadang tampak sekilas itu begitu luar biasa tuh ibadah. Ya aku akhirnya cinta kepada Allah karenanya aku beribadah. Sekilas, wow, Masya Allah, ini adalah bentuk tauhid yang paling sempurna. Padahal Rasulullah SAW saja mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah janjikan. Ini Rasulullah. Tidak ada ceritanya Rasulullah SAW mengatakan aku ibadah hanya karena cinta saja, tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Lalu Anda datang dengan sesuatu yang merasa Anda lebih hebat dari Rasulullah SAW. Lalu Anda nyatakan bahwasanya ini bentuk tauhid yang paling sempurna. Hebat Anda. Ini perlu diperhatikan, hadati fillah. Hadirkan segala bentuk motivasi dari Allah dan Rasulnya terkait ibadah puasa, dan letakkan itu di hadapan kita sehingga kita termotivasi untuk mengharapkan
pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan memotivasi kita untuk senantiasa memaksimalkan ibadah puasa yang tengah kita lakukan. Poin kelima, atau nilai kelima yang harus kita hadirkan dalam ibadah puasa ini adalah selama kita beribadah, selama kita berada di bulan Ramadan ini, istafid darsal ubudiyah. Manfaatkan puasa ini dan segala pelajaran ibadah yang ada di dalamnya, lalu praktekkan ia di kehidupan kita. Apa maksudnya? Maksud dari poin ini, ahbati fillah, ketika kita merasa bahwasanya ibadah kita di luar Ramadan ini semakin tinggi, rasa takut kita itu semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa benar-benar Allah Subhanahu wa taala pantau, sehingga kita tidak berani untuk berbuka di siang hari walaupun secara diam-diam, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kemudian kita melihat bagaimana kita bisa tuh bangun sahur di sepertiga malam terakhir. Kita bisa untuk sholat semalam suntuk. Bisa tuh kita mengakhirkan malam, mengakhirkan tidur karena kita sholat sunnah misalnya, sholat tahajudnya, tarawihnya. Semua pelajaran ibadah yang kita dapatkan dari bulan Ramadan, maka ambil faedah yang ada di dalamnya, bawa dia di kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan kita 11 bulan tanpa Ramadan. Ini nilai-nilai yang perlu kita ambil. Atau kata orang sekarang tuh, madrasah Ramadan. Sekolah dari bulan Ramadan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Ramadan ini. Maka manfaatkan itu. Manfaatkan momen Ramadan ini untuk mengambil faedah-faedah, pembelajaran-pembelajaran peribadatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang terkadang bisa kita lakukan di bulan Ramadan dan tidak bisa kita lakukan di luar Ramadan. Sebagian dari kaum muslimin yang misalnya nih merokok, ternyata dia bisa tuh tidak merokok selama bulan Ramadan. Lalu kenapa dia tidak bawa hal ini di luar Ramadan? Kalau dia berhasil membawa hal ini, maka maknanya dia sudah mengambil nilai-nilai peribadatan dari bulan Ramadan, dan ini tujuan dari ibadah puasa dan dalam bulan Ramadan. Kita ingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa tujuan utama dari diwajibkannya puasa kepada kita apa? La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian itu bertakwa. Dan takwa ini diwajibkan seumur hidup, bukan hanya pada bulan Ramadan. Maka nilai harus kita hadirkan adalah maksimalkan segala bentuk pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan, kemudian realisasikan semua bentuk pelajaran tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin ke-6. Dan ini poin terakhir yang bisa kita angkat pada pertemuan kali ini. Nilai akidah yang mesti kita hadirkan di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, adalah azim ma Allah. Membesarkan, mengagungkan, memuliakan apa yang Allah muliakan. Ahbati fillah,
Ramadan ini bulan mulia. Maka di antara bentuk keimanan kita, penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk ketakwaan kita adalah kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pengagungan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh, wa min ta'zimi hadzal syahr wa ta'zimu hadzal ibadah wa ta'zimu ma'azzama Allah an tuhadhdhir ma'siyatallah fi hadzal syahril karim. Di antara bentuk kita mengagungkan Allah dan mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan adalah hindari kemaksiatan secara mutlak di bulan ini. Ahbati fillah. Di bulan yang mulia ini, setiap kaum muslimin, setiap kita itu diberi kesempatan berbeda, diberi kelapangan berbeda dalam mengambil dan meraup pahala di bulan ini. Kalau kita tidak bisa untuk menang di sisi qiyamul lail, maka ambil bagian tilawah Quran, perbanyak tilawah. Kalau kita tidak bisa dalam tilawah, ambil di sisi mempersiapkan perbukaan. Kalau tidak bisa di sisi ini, berlombalah dalam hal banyak-banyakan zikir. Kalau tidak bisa juga, cari pintu lain, berlomba di pintu tersebut. Kalau tidak bisa juga, dikarenakan ada uzur, paling tidak minimal ini. Ini minimal cara kita untuk mengagungkan bulan ini, cara kita untuk berlomba meraup pahala di bulan ini apa? Menahan diri dari segala macam bentuk dosa dan maksiat di bulan ini. Karena ini bentuk pengagungan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, dan ini akidah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang pandai dan tahu cara mengagungkan syiar-syiar Allah dan puasa Ramadan, bulan Ramadan ini adalah satu syiar besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat Allah agungkan. Maka agungkan dia. Kalau berhasil mengagungkannya, fa innaha min taqwal qulub. Ini tanda hati yang bertakwa. Kemudian di antara bentuk mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan adalah memaksa diri untuk beribadah di bulan mulia ini. Memaksimalkan kemuliaan bulan ini dengan segala bentuk ibadah. Ini bentuk kita mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Di antara bentuk kita mengagungkan bulan ini adalah an tuhadzira minal ghaflah atau an syaghalahu kullahu bi ta'ati. Kalau kita tahu cara mengagungkan sesuatu, kita tidak mungkin terluput darinya. Kita berikan sedikit takrib, analogi sederhana untuk memudahkan faham kita dalam poin ini. Ahbati fillah. Kalau ada seorang remaja nih misalnya, yang benar-benar mengidolakan satu sosok. Ini sosok luar biasa tuh di matanya. Hebat bener. Entah itu tokoh agama atau tokoh dunia. Dia seneng nih sama orang. Kemudian tokoh ini datang ke kota dia. Dia dengan segala kerinduannya, dengan segala kecintaannya kepada tokoh ini,
Dia akan berusaha mati-matian untuk bisa ketemu tuh orang. Gimana pun caranya. Harus bayar pakai tiket semahal apapun, dibayar, dijabanin tuh. Tiketnya bermacam-macam, ada tiket kelas VIP, ada tiket kelas semakin dekat dan sebagainya. Dia bayarin yang paling bisa dekat tuh dengan si tokoh. Kalau bisa tuh hadap-hadapan tuh dengan orang. Kemudian ketika sudah berada di hadapan orang tersebut, percayalah, mata ini orang tidak mungkin terlepas kecuali memandang orang yang dia kagumi. Tidak mau terluput sedikit pun. Ini kesempatan mahal, kesempatan berharga. Tidak mungkin orang ini datang lagi 2 kali ke kota kita. Dia akan pandengin, liatin tuh orang. Gerak-geriknya dengan rasa kagum yang luar biasa. Kenapa? Karena dia ngefans. Karena dia mengidolakan itu orang, itu tokoh. Dia tidak akan membiarkan sedetik pun pandangannya tertuju pada hal yang lain. Jadwal tuh dia kosongin supaya bisa ketemu tuh tokoh. Misalnya dia kerja, tapi tokoh tersebut datang ke kota dia, semua kerja yang sudah dia janjikan, bentar, ini ada orang, ini ada idola gua, ada idola saya nih. Dia akan berusaha mati-matian untuk bisa dekat dengan tokoh yang sedang dia idolakan. Beginilah gambaran seseorang dengan Ramadan. Kalau kita benar-benar mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan, dan Ramadan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan dan muliakan, seharusnya sikap kita adalah sikap seperti sikap orang yang tadi mengidolakan seseorang tokoh. Ini Ramadan tidak datang 2 kali dalam 1 tahun. Dia cuma 1 bulan. Tidak ada Ramadan lainnya dalam tahun ini. Dia punya waktu terbatas. Sebentar saja pergi lagi orang. Pergi lagi di Ramadan. Kalau kita benar mengagungkan bulan Ramadan, kita mengidolakan, memuliakan ini bulan Ramadan, maka harusnya kita tidak lalai. Kita tidak luput sedikit pun dari kemuliaan bulan Ramadan. Semua hal-hal yang dapat mengganggu fokus kita memuliakan bulan Ramadan, jauhkan. Sebagaimana anak tadi mengidolakan idolanya, dia jauhkan semua hal yang dapat mengganggu jadwal dia ketemu dengan si tokoh. Ini sekarang jadwal kita ketemu dengan Ramadan. Maka hilangkan semua hal yang mengganggu. Fokus. Maksimalkan waktu yang terbatas ini. Ini nilai akidah yang perlu kita hadir dan munculkan. Azim ma'azzamahullah. Muliakan, agungkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua taufik untuk bisa mengagungkan bulan ini dengan segala bentuk pengagungan. Habibati fillah, kami rasa cukup materi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebermanfaatan, keberkahan atas ilmu yang kita pelajari dan kita baca pada pagi hari ini. Waktu kita sedikit, hampir berlalu setengah dari Ramadan, dan akan terisi setengah lagi. Maksimalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan. Kami mohon izin undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seluruh kaum muslimin
merahmati guru-guru kita, merahmati orang tua kita, memberikan kesehatan kepada mereka yang tengah sakit, memberikan kekuatan kepada mereka yang dalam keadaan sehat, dan memberikan kekuatan untuk mereka, kedua orang tua kita, ibu, ayah kita, untuk bisa maksimal dalam ibadah di bulan puasa ini. Dan begitu pula kepada istri, anak, suami, dan anak keturunan kita, semoga diberikan kekuatan pula untuk bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan ini. Jazakumullah khairah. Terima kasih yang sudah mau bergabung di majelis kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita mohon maaf atas segala kekurangan ilmu, kekurangan cara penyampaian yang kami sampaikan, dan itu murni kekurangan dari kami, dan segala kelebihan yang bisa dimanfaatkan pada pertemuan kali ini ataupun yang sebelum-sebelumnya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan kembali bertemu pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala untuk menggenapkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Sindi hafizahullah di nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akidah dalam ibadah puasa. Kami izin undur diri. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.